Amin, haleluya. Amen, amin, haleluya. Amen, amin, haleluya. Dari yang ada kuat, walau sakit laju, dengan besar. Halo adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semua, apa kabarnya? Abang yakin semua kita dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini, karena Tuhan begitu baik kepada kami, menganugerahkan hari ini, agar kami dapat kembali bersekutu di hadapan Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, terangilah dan berilah kami hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari kitab Amsal.
Amsal pasal 4 dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau kita mengingat apa yang pernah diajarkan oleh guru sekolah minggu kepada kita tentang kitab Amsal. Ada yang masih ingat siapa yang menulis kitab Amsal? Ayo, pikir-pikir dulu, ingat-ingat dulu. Iya, Raja Salomo. Raja Salomo itu anaknya Raja Daud. Allah memberikan hikmat kepada Salomo, hikmat untuk dapat berbuat segala sesuatu dengan baik. Hikmat untuk tetap mendengarkan dan berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, pada hari ini Raja Salomo menyampaikan firman ini kepada kita untuk mengingatkan kepada anak-anak, kepada semua orang percaya untuk hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi pegangan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk semua orang percaya. Yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwasanya dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Adik-adik sekalian, kunci sukses adalah bagaimana supaya kita tetap mau mendengar nasihat, mau mendengar petuah, mau mendengar wejangan dari orang tua, apalagi dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, dengarkanlah dan terimalah firmanku. Jadi pertama kita diminta untuk memberikan telinga untuk mendengar. Kemudian kita diminta hati untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan. Lalu, jika kita telah mendengar dan menerima firman Tuhan, apa yang akan terjadi pada kita? Dikatakan bahwasanya supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak, artinya umurmu bertambah, usiamu panjang. Ya, jadi orang yang mau mendengar, menerima firman Tuhan, dia akan merasakan hidupnya itu penuh dengan sukacita. Hanya orang yang bersukacitalah, hanya orang yang bergembira, dia akan menjalani hari-hari kehidupannya begitu indah, begitu panjang. Dia tidak merasakan kesusahan, dia tidak merasakan ada hal-hal yang membuat dia merasa gelisah. Karena apa? Karena firman Tuhan yang ada dalam dirinya. Kemudian dikatakan juga oleh firman Tuhan ini, bahwasanya orang yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan itu, bila ia berjalan, langkahnya tidak terhambat. Dia akan terus berjalan dengan begitu sukacita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menjaga dan menuntun langkah-langkahnya. Dan dikatakan lagi, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Tidak akan tersandung. Kita bayangkan kalau kita tersandung kakinya, kita akan jatuh. Lalu kita akan merasakan sakit atau mungkin ada luka. Tapi orang yang mau menerima firman Tuhan,
mendengar firman Tuhan, dia tidak akan tersandung. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan tolong dia. Artinya, bagi orang yang mendengar, menerima firman Tuhan, dia tahu jalan mana yang harus dia lalui. Tidak mungkin dia harus melalui jalan berbatu-batu kalau ada jalan yang bagus. Dia akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, oleh karena itulah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Sumber pengetahuan bagi kita. Sumber hikmat bagi kita. Dan sumber kekuatan bagi kita. Sehingga dikatakan juga bahwasanya dengan firman Tuhan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dikatakan tadi juga dalam ayat yang ke-15, bahwasanya jauhilah jalan. Jalan apa? Jalan orang fasik. Jalan orang jahat. Jangan mengikuti jalan orang jahat. Karena apa? Karena dengan jalan orang jahat kita akan jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, menyimpanglah daripada jalan orang jahat. Dan jalan terus menuju jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi artinya kalau sudah dinasihati, diingatkan, jangan lagi dilakukan kesalahan. Tapi harus tetap mengikuti apa yang dinasihatkan. Kalau dikatakan jangan mencontek ya, berarti kita harus belajar lebih giat. Ya, jangan malas-malas ya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keberhasilan, kesuksesan. Nah, kemudian dikatakan juga oleh firman Tuhan bahwasanya kita harus menjadi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, cahaya fajar. Fajar itu apa? Iya, fajar itu saat menjelang siang. Pagi menjelang siang. Kalau kita lihat pagi-pagi misalnya bangun tidur, keluar dari rumah, kita lihat ada cahaya fajar, cahaya pagi. Kita akan merasakan ada suasana, ada hawa, ada aura yang berbeda, ada semangat yang baru. Kita akan merasakan sukacita di sana. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya terus cerah, terus merasakan ada sukacita, ada hal yang baru, ya, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya dari mulai agak remang-remang, semakin jelas, semakin terang, semakin cerah. Itulah kehidupan orang yang hidup dalam kebenaran. Sementara orang yang hidup dalam kefasikan, dalam hal yang jahat, dia seperti dalam kegelapan. Coba kita bayangkan kalau pada satu malam kita asik sedang menonton atau mungkin membaca buku, tiba-tiba lampu padam. Wah, Amang yakin pasti ada yang ketakutan. Mungkin tiba-tiba menjerit, lalu mencoba untuk mencari jalan kemana dia harus mendapatkan terang. Tapi nggak dapat. Tangannya pasti akan meraba-raba ke sana kemari. Dikiranya itu pintu. Dia lewat, pokoknya terbentur kepalanya. Nah, itu. Jadi kalau orang dalam kegelapan itu, dia tidak tahu mau kemana jalannya. Orang dalam kegelapan itu, dia tidak tahu itu bahaya atau tidak. Nah, oleh karena itulah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan, diberikan berkat oleh Tuhan, kita pakai berkat, kita pakai kesempatan, kita pakai semua yang Tuhan berikan itu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kembali kepada ayat yang pertama tadi, ayat 10 dikatakan, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan hidup seturut firman Tuhan, dia akan merasakan sukacita yang sangat besar, kebahagiaan yang tidak ada batas, dan dia akan mencapai hasil yang sangat baik dalam kehidupannya. Oke, semua janji mau mendengarkan firman Tuhan? Semua janji mau menerima firman Tuhan? Semua janji mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Baik, Tuhan akan memberkati kamu semua dengan Roh Kudus-Nya sehingga kamu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu dirindukan oleh semua orang. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang penuh hikmat, Allah terang dari segala yang terang. Sehingga dengan hidup berdasarkan firman Tuhan, kami hidup di dalam terang-Mu, kami hidup dalam hikmat-Mu, sehingga kami dapat membedakan mana yang harus kami lakukan dan mana yang harus kami hindarkan dalam kehidupan kami.
sehingga kami hanya mengikuti jalan-Mu yang lurus saja. Jalan yang menghantarkan kami kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan, kepada sukacita, sehingga kami jadi orang-orang yang terberkati di dalam Tuhan. Jauhkanlah kiranya segala cobaan dari kami, segala maksud-maksud jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, sehingga semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan, hidup dalam terang Tuhan, dan senantiasa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja, semuanya tetap semangat. Nah, Kak Ruth udah kangen sekali untuk menyapa adik-adik nih di Horong 2 nih. Walaupun kita masih ketemu lewat via ibadah online, tapi tidak memutuskan semangat kita untuk ibadah, untuk baca firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk pelajaran kita, mari kita siapkan hati kita, minta Roh Kudus pimpin hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melaksanakannya. Oke? Doa dipimpin oleh teman kita kelas 7. Mari kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena sampai saat ini kami masih Engkau berikan kesehatan. Berkati juga para orang tua kami satu persatu ya Tuhan. Berkati juga kakak guru sekolah minggu. Ya Tuhan, kami mau memulai ibadah online. Kiranya Tuhan hadir di sini dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah berdoa dengan baik. Terima kasih juga yang sudah pimpin doa ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, kakak mau tanya, tadi siapa yang mendengarkan dengan baik khotbah Amang Pendeta? Pintar, semuanya mendengarkan dengan baik. Kalau mendengarkan dengan baik, kalian tahu dong, ayatnya diambil dari mana? Betul banget, dari Amsal. Amsal berapa? Amsal 4, ayat 10 sampai 20. Pintar banget. Nah, kalau dengerin lagi nih, kalian pasti tahu kalau kakak nanya. Amsal ini, kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, kakak mau tes pengetahuan adik-adik. Raja Salomo ini adalah raja bangsa Israel yang keberapa? Betul, yang ketiga. Yang pertama siapa? Raja. Yang kedua, ayo siapa? Raja yang sangat terkenal dengan keelokannya, dengan gubahan pujian-pujiannya untuk Tuhan di kitab Mazmur. Siapa? Raja Daud. Pinter banget. Raja Daud itu adalah ayah Raja Salomo. Kalau ibunya Salomo siapa? Betul, pinter-pinter banget Ibunya adalah Batsheba. Nah, Raja Salomo adalah raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Ketika dia diangkat menjadi raja, usianya masih sangat muda, tetapi dia bisa memimpin bangsa Israel dengan hebatnya, dengan begitu masyhurnya. Karena apa? Karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia mau mendengarkan nasihat orang tua. Ketika dia masih kecil, ketika dia diangkat menjadi raja, usianya masih muda, belasan tahun ya adik-adik. Lalu yang dia minta apa sama Tuhan? Dia minta nggak kekayaan? Dia minta nggak kemasyhuran? Dia minta nggak kemewahan?
kemenangan terhadap perang-perang terhadap bangsa lain. Tidak. Yang dia minta adalah hikmat dan kebijaksanaan. Bagaimana memimpin bangsa Israel. Bagaimana selalu berjalan di jalan yang lurus dalam pimpinan terang Roh Kudus, dalam pimpinan Tuhan. Itu yang dia minta. Tuhan memberikan tidak? Memberikan. Apa yang diminta oleh Salomo, yaitu hikmat dan kebijaksanaan, diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan. Tidak hanya itu, kemasyuran, kemenangan, kejayaan, semuanya juga diberikan kepada Salomo. Karena apa? Karena Salomo selalu mendengarkan Tuhan. Karena Salomo berjalan di jalan yang benar. Karena Salomo melakukan yang benar di mata Tuhan. Makanya Salomo menulis kitab Amsal, dia menulis nasihat-nasihat kepada orang-orang muda, seperti adik-adik, untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita selalu berjalan di jalan yang benar. Supaya kita apa? Supaya kita selalu selamat. Supaya kita apa? Bisa sukses, bisa masyhur, bisa hebat. Tapi itu bukan untuk kemuliaan kita ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itulah yang diminta oleh Raja Salomo. Itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo. Mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan nasihat-nasihat. Nah, adik-adik, mau nggak seperti Raja Salomo? Dalam hidupnya selalu diberkati. Dalam hidupnya selalu berjalan di jalan yang benar. Mau dong, kakak juga mau banget seperti Raja Salomo. Selalu nurut kepada firman Tuhan. Taat kepada orang tua. Taat kepada Tuhan Yesus. Kita selalu berusaha untuk mengikuti seperti Raja Salomo yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau kalian tadi dengar cerita khotbah Amang Pendeta, kalau kita tidak tahu jalan yang benar, kalau kita dalam kegelapan, adik-adik tutup mata. Kakak juga pernah cerita. Adik-adik tutup mata, adik-adik berjalan. Adik-adik pasti bingung. Adik-adik pasti takut. Aduh, jalan saya benar nggak ya? Jalan saya lurus nggak ya? Jalan saya, kalau saya lewat sini, saya celaka nggak ya? Kalau saya berjalan di sini, kira-kira ada batu nggak ya di depan saya? Nah, itulah yang terjadi kalau kita dalam kegelapan. Tapi kalau kita dalam terang, kita tahu apa yang di depan kita tahu apa yang kita hadapi, seperti kata Amang Pendeta tadi, kita jadi tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, adik-adik, kadang-kadang sih mendengarkan nasihat orang tua seperti, aduh ngomongnya itu mulu sih, bosen. Nah, siapa yang suka seperti itu? Misalnya nih, mama, papa nasihatin adik-adik. Misalnya, hey, siapa Shirley, kalau bangun tidur, diberesin ya tempat tidurnya, dan jangan lupa berdoa dulu. Kadang-kadang mungkin nasihat-nasihat simpel seperti itu, aduh ngapain sih mama bangun-bangun langsung nyuruh aku beresin tempat tidur, kan paling enak bangun-bangun langsung pegang HP nih, ngecek-ngecek nih. Nah, siapa yang seperti itu? Jangan ya, kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Bangun tidur, berdoa, bilang terima kasih sama Tuhan, sudah dijaga. Lalu apalagi? Minta apa? Minta Tuhan memimpin jalan kita. Lalu apa? Beresin tempat tidur. Gunanya apa kita nurut sama orang tua beresin tempat tidur? Supaya kita terbiasa hidup disiplin. Kalau kita disiplin, kita pasti menjadi anak yang sukses. Biasakan disiplin dari sekarang. Masih bisa nih, pola hidup kita masih bisa dibenerin nih. Kalau kalian masih semraut, bangun tidur malas beresin tempat tidur, bangun tidur langsung main HP, atau bangun tidur nonton TV, rubahlah dari sekarang. Kita belajar untuk disiplin, untuk kebaikan kita. Ada lagi nih, misalnya nih, sekarang kan contohnya nih, contoh kedua. Adik-adik kan lagi belajar ibadah online nih.
ibadah online, lagi belajar online nih, belum masuk sekolah kan? Nah, kadang-kadang kalau belajar online, adik-adik jadi nganggep enteng. Ponakan kakak soalnya ada yang seperti itu. Jadi misalnya dikasih tahu nih sama gurunya, tanggal segini kita ujian ya, pelajarannya, materinya dari ini. Udah dikasih tahu nih sama gurunya sebelumnya. Biasanya orang tua juga ngecek nih, kan biasanya di GCR atau Google Meet ya. Orang tua ngecek, misalnya ngasih tahu, Shirley lagi ya, Shirley, kamu mau ujian nih, belajar ya, materinya dari ini. Terus si Shirley bilang gini, ngapain belajar, kan ujiannya online, saya bisa browsing, tanya Mbah Google, atau chat-chat temennya, tanya-tanya jawaban. Itulah yang dilakukan Shirley nih, misalnya nih pada saat ujian. Asik, saya bisa jawab pertanyaan, tinggal Google nih, tinggal buka-buka materi nih. Kalau mentok, tanya teman aja, kan nilainya juga bagus-bagus juga. Hati-hati, itu adalah pembodohan diri sendiri. Jadi, kalian tidak tahu, kalian tidak bisa, kalian tidak menghafal, tidak tercantum dalam otak. Karena apa? Kalian tidak belajar dengan benar. Kalian hanya di hari H browsing cari jawaban. Hati-hati. Misalnya nih, oke, kalian lulus nilainya bagus. Kedepannya begitu. Misalnya nih kalian mau jadi dokter, tapi dengan dengan cara yang seperti itu tidak benar. Ketika kalian di meja operasi, kalian bingung. Habis ini tindakan apa ya? Emang pada saat di meja operasi kalian bisa tanya Mbak Google dulu nih mau ngapain. Kalian bisa tanya teman dulu nih mau ngapain tindakannya. Atau pada saat pasiennya konsultasi, kalian bisa tanya Mbak Google dulu nih. Bisa jadi kalian salah praktek. Bisa jadi pasiennya bukannya sembuh malah tambah sakit. Hati-hati ya. Jangan sampai membodohi diri sendiri. Belajarlah dengan yang benar. Itu buat kebaikan adik-adik kok. Semuanya untuk kebaikan adik-adik, untuk kesuksesan adik-adik. Makanya, dengarkan nasihat orang tua, dengarkan nasihat gurunya, terlebih lagi dengarkan firman Tuhan untuk menjadi panduan kita dalam hidup. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita berjalan di jalan yang benar, percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Apalagi adik-adik yang nurut sama orang tua, Tuhan Yesus senang sekali. Kalau Tuhan Yesus senang, kalau mama papa senang, Tuhan Yesus pasti senang. Adik-adik pasti diberkati. Nah, kakak ada ayat. Ayatnya coba kalian buka Amsal 13 ayat 1. Coba hati-hati ya kalau yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 1. Bunyinya, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayo, dengarkan nasihat orang tua supaya kita menjadi sukses, supaya kita menjadi selamat. Ya adik-adik ya. Sama ada satu lagi nih, Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ya, dengarkan firman Tuhan, dengarkan orang tua, dengarkan guru, dengarkan nasihat yang baik supaya kita berbahagia. Siapa yang mau bahagia? Semuanya mau bahagia. Kakak juga mau bahagia. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Kakak harap adik-adik semua mendengarkan dengan baik seperti firman ini, seperti yang dikatakan oleh Salomo, dengarkan nasihat. Nah, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Siapkan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih hari ini kami bisa beribadah walaupun masih secara online. Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dengar
hari ini dapat menjadi panutan bagi kami, dapat memimpin jalan kami, agar kami selalu mau mendengarkan orang tua, agar kami selalu mau mendengarkan nasihat guru juga, terlebih mau mendengarkan firman-Mu dan juga melaksanakan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami agar sehat selalu, berkati pekerjaan kedua orang tua kami, berkati seluruh keluarga kami, jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami agar minggu depan bisa sekolah minggu lagi, bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita tutup, kakak mau aja adik-adik untuk bernyanyi dan menari. Lagunya, I wanna do right. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. Ya, hari ini kita mau berjalan di jalan yang benar dan melakukan yang benar. Oke, dadah, sampai ketemu minggu depan.